Selamat datang Sobat Opreker Handphone bersama saya Joko Kendil Smart. Sekarang ini saya ada handphone Vivo Y20 dan kasusnya handphone ini lupa akun Google-nya atau masih terkunci FRP-nya. Kemudian ketika handphone ini kita setup tanpa jaringan internet, di sini ada notifikasi belum masuk. Untuk menggunakan ponsel ini Anda harus login terlebih dahulu ke akun pemilik yang digunakan saat terakhir kali di reset ya, seperti itu. Dan kemudian sampai di sini kita bisa setup dulu, kemudian kita koneksikan ke jaringan internet. Di sini kita bisa koneksikan via data seluler ataupun via WiFi. Oke, sebentar kita sambungkan ke WiFi dulu dan kemudian kita lanjut. Kemudian kita setup sampai halaman verifikasi akun Anda. Kita tunggu sebentar. Kemudian di sini meminta gambar pola seperti ini. Tentu saja memang kasus awalnya handphone ini lupa kunci layar berupa pola dan kemudian di hard reset, dan ternyata selesai hard reset terkunci FRP-nya ya. Jadi kita bisa klik gunakan akun Google saya saja seperti ini dan tunggu sampai setup terakhir verifikasi akun Anda. Kemudian sampai di halaman ini, buat teman-teman yang masih ingat akun Google-nya silahkan loginkan saja, dan yang sudah tidak ingat lagi sampai di sini kita bisa kembali sampai halaman awal selamat datang seperti ini, dan kemudian kita akan lanjut proses bypass FRP-nya. Di sini kita sudah siapkan untuk bantuannya atau alat bantuannya berupa SIM card ya, dan SIM card ini harus wajib sebelumnya sudah kita kita setting menggunakan PIN ya. Kita keluarkan SIM tray-nya dan kemudian nanti SIM card-nya kita masukkan. Jadi di sini kita butuh bantuan SIM card yang sudah tersetting menggunakan PIN, dan buat teman-teman yang belum punya SIM card-nya atau belum bisa membuat PIN pada SIM card-nya, di kolom deskripsi link video cara membuat PIN pada SIM card sudah saya taruh, nanti teman-teman bisa menontonnya. Jadi ketika SIM card ini kita dorong, kita masukkan, itu di layar handphonenya berubah tampilannya menjadi memasukkan PIN pada SIM card ini ya, seperti itu. Sampai di sini kita tinggal keluarkan saja. Jadi itu fungsinya hanya buat pancingan saja, lalu kita keluarkan seperti ini, lalu muncul halaman seperti ini. Kita klik logo buku ini, kemudian kita bisa klik titik 3, lalu di sini kita bisa klik ini ya, kemudian catatan yang logo pensil. Kemudian di sini kita akan ketikkan youtube.com, dan permasalahannya terjadi di sini ya, ketika kita ingin membuka YouTube itu YouTube-nya minta update. Jadi ada sedikit masalah di sini. Oke, sudah kita ketikkan youtube.com, kemudian di pojok kanan atas ada logo centang. Di sini bisa kita centang, kemudian gambar ini kita geser ke atas, dan ini link youtube.com-nya kita klik saja, kemudian kita buka. Dan ketika kita buka terjadi masalah YouTube-nya minta update seperti ini. Tentu saja kalau YouTube-nya minta update seperti ini, kita tidak bisa melanjutkan proses bypass FRP-nya. Dan ketika kita ingin update YouTube-nya, tentu saja di sini kita harus membutuhkan akun Google ya. Karena ini kasusnya lupa akun Google, gimana caranya kalau kita mau mengupdate YouTube-nya ya. Jadi solusinya bagaimana? Jangan khawatir buat teman-teman yang mengalami kasus seperti ini. Solusinya adalah di sini kita menghard reset handphonenya. Ini SIM tray-nya kita lepaskan agar tidak mengganggu. Kemudian handphonenya bisa kita matikan. Kita matikan dulu dan kemudian nanti kita hard reset ya. Kita tunggu sejenak sampai handphonenya benar-benar mati. 5-6 detik kita tunggu sebentar. Kemudian kita lakukan hard reset. Caranya dengan menekan volume atas dan tombol power secara bersamaan sampai masuk di mode fastboot. Oke, ini sudah masuk di mode fastboot. Kemudian arahkan ke recovery mode ya, gunakan volume bawah ke sini. Lalu oke, menggunakan tombol power. Kemudian handphone mati dan menyala kembali. Dan sampai di sini kita tunggu sampai handphonenya masuk di mode Vivo Recovery ya, masuk di Vivo Recovery. Kemudian di sini bisa clear data
ya, clear all data kita klik, kemudian di bawah kita pilih oke, clear all data, oke ya, kelihatan, klik oke, dan proses wiping data berjalan. Ini prosesnya sangat singkat sekali, ini sudah selesai. Kemudian kalau sudah selesai kita klik return, kemudian kembali, lalu di sini kita bisa reboot saja ya, yang kanan klik reboot, kemudian oke, dan handphonenya mati, dan kemudian sebentar lagi menyala kembali. Nah, ini bisa kita letakkan saja sambil kita menunggu bootingnya, dan untuk bootingnya ini tidak terlalu lama, sekitar tidak sampai 2 menit ya. Ini SIM cardnya kita taruh di sini saja agar tidak mengganggu. Videonya kita percepat sedikit, kemudian kita tunggu sampai bootingnya selesai. Oke, sudah selesai dan masuk lagi ke halaman selamat datang seperti ini. Di sini kita tinggal ulang kembali setup seperti tadi, pilih bahasa, pilih lokasi, kemudian next lagi. Lalu di sini untuk jaringan internetnya perlu kita koneksikan kembali. Dan buat teman-teman sekedar tambahan info di sini, untuk proses bypassnya alangkah baiknya kita menggunakan WiFi atau hotspot seperti itu, karena nanti kita akan menggunakan SIM card yang sudah tersetting dengan PIN agar tidak mengganggu. Lebih baik menggunakan internetnya itu via WiFi saja ya, atau tethering hotspot seperti itu. Oke, sampai setup terakhir kita kembali lagi sampai di halaman awal selamat datang seperti ini. Kemudian kita lakukan langkah yang tadi, kita masukkan SIM cardnya ya, sebentar kita masukkan SIM cardnya. Dan sekali lagi buat teman-teman yang belum tahu cara setting PIN pada SIM card, link videonya ada di kolom deskripsi, teman-teman bisa nonton saja. Oke, sudah meminta PIN dari kartu SIM ya, kita keluarkan seperti tadi, dan nanti ada halaman gambar seperti tadi, kita bisa klik logo buku di pojok kanan atas ya, ini klik logo bukunya. Kok kembali lagi seperti ini? Coba kita masukkan kembali SIM cardnya, tunggu sampai meminta PIN. Tadi kenapa ya? Ini kita coba lagi ya. Keluarkan SIM cardnya, logo buku tadi kita klik. Ini agak sedikit lola jadinya ya, nge-lag handphonenya. Oke, kemudian kita bisa klik izinkan. Saya telah membaca, kita klik berikutnya, lalu titik 3. Jadi kalau habis di hard reset tampilannya beda ya. Kemudian klik lainnya, titik 3 tadi, lalu logo pensil ya, logo pensil ini. Kemudian ini klik izinkan lagi. Lalu di sini kita bisa ketikkan youtube.com seperti tadi. Atau kalau mau lengkap kasih www.youtube.com atau youtube.com saja sudah cukup ya, kita centang. Kemudian untuk linknya langsung nongol di sini ya, kita klik saja, kemudian buka. Dan sekarang di sini ada tampilan memilih untuk membuka lewat browser ataupun Chrome ya. Kita bisa klik browser saja. Kemudian kita masuk di Google Browser seperti ini. Ini kita lain kali saja atau abaikan. Kemudian masuk di halaman YouTube seperti ini. Sebentar, SIM tray-nya kita lepaskan agar tidak mengganggu. Kemudian kita bisa klik logo orang ya di pojok kanan atas. Lalu persyaratan layanan kita bisa klik saja. Kemudian masuk di halaman ini, bar address kita ketik, lalu kita akan ketikkan alamat add-room/bypass atau di saran pencarian sudah ada add-room/bypass, kita klik, pilih yang paling atas bypass Google account 2022, klik saja, dan kemudian kita masuk di add-room seperti ini. Lalu di sini kita akan pilih baris nomor 2 Google Quick Search Box, kita bisa klik open, kemudian minta izin, kita izinkan saja. Kemudian kita ini kita klik lain kali. Lalu di sini kita bisa ketik
ketikkan Vivo App Store ya, karena kita akan masuk di Vivo App Store. Kita ketikkan Vivo ya, atau kalau tidak ada kita hapus saja, sisakan huruf V. Dan ini untuk Vivo App Store nya sudah ada, kita klik saja dan kemudian ini izinkan saja, kemudian setuju ya. Lalu kita masuk di Vivo App Store ya, sebentar ini lewati saja, masuk di halaman Vivo App Store seperti ini. Kemudian di sini kita akan mendownload bahannya yaitu Activity Launcher ya. Kita ketikkan saja di saran pencarian sudah ada Activity Launcher, kita bisa klik pasang untuk mengunduh dan menginstal. Kita tunggu saja sampai selesai, dan kalau sudah selesai nanti kita bisa klik buka. Sudah selesai kita klik buka, kemudian ini oke saja dan proses memuat ya atau menginstal. Kita tunggu dulu sampai kita masuk di halaman peluncur activity ya. Kita tunggu dulu sebentar, kita masih bersabar menunggu. Oke, masuk di halaman peluncur activity seperti ini ya, peluncur activity. Kemudian di sini kita akan cari menu factory test ya. Kita cari menu factory test. Oke, yang ini yang bawahnya ya, ini factory test. Ini bisa kita klik saja. Lalu di dalam menu factory test di sini banyak pilihan. Kita akan cari engineering test, menu engineering test ya. Kita cari yang sebentar. Di sini banyak untuk engineering test, ini ada engineering test 1, test 2, test 3 dan sebagainya. Kita pilih yang engineering tanpa ada angkanya, yang ini ya, atau di bawah engineering 5G ini ya. Ini kita klik saja, kemudian pilih yang nomor 3 pojok kanan atas, engineering 3. Kita klik, lalu bisa klik back to home. Kita klik back to home, lalu di sini ada initialis to Chinese dan initialis to English. Kita pilih yang baris kedua, initialis to English, dan kemudian handphone langsung masuk ke halaman menu. Kita tunggu sebentar, masih proses loading ya, masih loading sebentar. Kemudian masuk di halaman sistem update, kita pilih yang nanti saja, yang paling bawah kita klik. Oke, sampai di sini untuk proses bypass FRP pada Vivo Y12 yang versi terbaru. Oke, dan ini untuk settingan bahasanya masih bahasa Inggris. Kita bisa masuk di pengaturan, kita atur dulu menggunakan bahasa Indonesia ya. Kita rubah dulu, masuk di menu pengaturan, lalu kita rubah menggunakan bahasa Indonesia. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Tadi ada kendala sedikit, yaitu YouTube-nya minta update. Jadi cara mengatasinya ya seperti ini ya. Kita matikan dulu handphonenya, kemudian kita lakukan hard reset via recovery mode, kemudian lanjut lakukan bypass FRP-nya. Kita ulang lagi seperti itu ya. Jadi buat teman-teman sudah paham di sini kalau terjadi kendala YouTube-nya minta update. Dan sedikit tambahan info lagi buat teman-teman untuk proses bypass FRP pada handphone Vivo yang terbaru, untuk semua handphone Vivo ya. Ini Quick Shortcut Maker sudah tidak bisa diinstal lagi, sudah tidak bisa digunakan lagi di sini. Jadi sebagai gantinya kita harus menggunakan Activity Launcher seperti tadi. Oke, sampai di sini sekian dulu. Terima kasih dari saya Joko Kendil Smart. Semoga video ini bisa bermanfaat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya, dan akhir kata dari saya, salam operator handphone.